Sahabat hikmah di balik kisah, kesal upah mengajar selama 3 tahun tidak dibayarkan, seorang mantan guru honorer nekat membakar gedung sekolah. Seorang pria lanjut usia terekam kamera pengawas masuk ke halaman SMP Negeri 1 Cikelet, Garut, Jawa Barat. Pria ini diduga masuk ke dalam gedung sekolah untuk melakukan aksi pembakaran pada 14 Januari 2022. Beberapa ruang kelas dan ruang guru di SMP Negeri 1 Cikelet hangus terbakar akibat tindakan pria tersebut. 1 pekan pasca kejadian, Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap pelaku pembakaran gedung sekolah. Pelaku diketahui bernama Munir Alamsyah, mantan guru honorer di sekolah ini pada tahun 1996 hingga tahun 1998. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi pembakaran lantaran kesal. Upah ia mengajar selama 3 tahun tidak diberikan oleh kepala sekolah. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal pengerusakan fasilitas negara secara sengaja dengan ancaman kurungan 12 tahun penjara. Ya, dari cuplikan tadi nih Pak Ustadz, kita bisa melihat bagaimana seorang guru harus melakukan tindakan kriminal gitu ya, sampai membakar sekolahnya. Karena apa? Karena dia juga nggak dibayar selama 3 tahun. Artinya dia nggak mendapatkan hak dan kewajibannya nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah hak dan kewajiban. Kita perlu paham bahwa urusan iman kita kepada Allah itu bukan dengan hanya ngucapin syahadat saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak hanya itu. Tapi ada tingkatan setelah akidah namanya syariah. Disitulah ibadah, haji, umroh. Tapi yang sering kita lupa ini tingkatan yang paling akhir, yang paling penting. Akhlakul karimah. Orang yang akidah, sholatnya rajin, tapi harus peduli sama tetangga. Orang yang berakidah, sholatnya rajin, tapi ketika ada tukang ngerjain rumahnya, kalau bisa sebelum pulang udah dibayar uangnya. Jangan sampai keringatnya udah berhenti, tapi haknya belum kita tunaikan. Kan berarti kita belum menunaikan kewajiban. Nah, maka fungsi sholat itu jelas banget. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha, mencegah kita yang sholat, anil fahsya'i wal mungkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat ini harusnya menggiring kita untuk sadar bahwa mana hak orang kita tunaikan, mana kewajiban kita tunaikan, mana hak kita ya kita tunggu, kita harus terima itu, kan gitu. Nah, dalam hal ini harus ada restart nih kita sebagai mukmin, ya. Jangan benahin sholatnya saja. Makanya kenapa kalau orang sholat, gerakan paling akhir itu Assalamualaikum warahmatullahi, nengok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, nengok kiri. Maksudnya apa? Setelah kita fokus sama Allah, coba nengok tuh rumah sebelah kanan. Jangan-jangan ada anak yatim yang kelaparan padahal di rumah kita banyak makanan, kan gitu. Jangan cuma kanan, lihat tuh sebelah kiri. Jangan-jangan ada tukang di rumah kita yang habis kerja tapi belum kita tunaikan kewajiban kita dan menjadi hak dia. Nah, ini fungsinya Bang. Kenapa? Karena orang mukmin itu dia harus memperbaiki apa yang selama ini mungkin belum dia sempurnakan. Kenapa sih Allah masih ngasih kita hidup, masih ngasih kesempatan nafas, bergerak, beraktivitas? Satu, Allah itu mau kita membenahi, mengevaluasi dosa, khilaf dan salah-salah kita. Termasuk dalam hal tadi nih, kan kita tarik nih benang merahnya. Ya, guru ini penting loh. Apalagi guru-guru ngaji yang sekarang nggak terlalu kita perhatikan. Kita ngursusin, bukan ngursusin ya, les. Ngursusin Betawi banget nih. Kita manggil guru, les private bahasa Inggris, mahal loh Bang sekarang. Sebulan 1 juta, sekali kedatangan 200.000. Guru ngaji, la ilaha illallah, sebulan kadang 25.000 tambah beras. Kan gitu ya. Sian, kita lupa kalau ternyata guru di madrasah, guru ngaji, itu yang membuka pintu surga kita. Kenapa? Karena dia yang mengenalkan Al-Quran kepada kita. Jasanya besar loh. Emang ditanya ntar kita bahasa Inggris jago apa di akhirat? Emang kita ditanya bisa main organ nggak? Kan nggak gitu. Yang ditanya seberapa bisa kamu bergaul dan memuliakan Al-Quran.
Yang mengenalkan Al-Quran kan guru-guru ngaji, guru-guru madrasah. Kenapa kita tidak berusaha memuliakan mereka? Minimal menunaikan kewajiban kita untuk memberikan hak dia. Ya bulanannya, ya insentifnya, ya bonus-bonusnya gitu. Pak Ustadz, gimana kalau misalkan kita memang ingin menyelesaikan kewajiban kita gitu, tapi kita terkadang suka hilaf gitu, lupa Pak Ustadz. Ya harus ada reminder, udah canggih kok sekarang kan. Di handphone ada reminder, ada alarm. Kalau nggak pakai reminder hidup, bini sendiri. Gitu kan. Kalau dia kan remindernya bawel tuh, cerewet. Mama, bulan ini, cicilan ini. Jangan lupa bayar ini. Nah gitu. Jadi udah banyak cara dan nggak ada alasan lagi lah. Ada reminder. Nah cuman memang yang perlu digarisbawahi juga untuk urusan hak dan kewajiban ini jangan hanya kita menuntut hak tapi lupa dengan kewajiban. Itu yang orang sering lupa loh Bang. Yeah. Kalau sudah urusan hak kita wah teriak-teriak, tapi kewajiban kita tidak tunaikan. Maka yang paling bagus cara berpikirnya prioritaskan dulu kewajiban kita apa saja. Nanti baru kita meminta hak. Kan ke Allah seperti itu. Kewajiban kita sholat ya harus sholat. Yeah. Kewajiban kita sedekah ya sedekah. Nanti Allah akan memberikan kita apa yang menurut Allah terbaik untuk kita. Tunaikan kewajiban biar Allah yang memberikan haknya kepada kita gitu loh. Termasuk sama kepada orang lain pun kita tunaikan kewajiban. Kita bekerja di satu kantor, apa yang menjadi tugas kita kerjakan. Nanti biar hak itu datang sendiri setelah kita menyelesaikan semua kewajiban kita sesuai dengan rencana. Ya Pak Ustadz, artinya antara hak dan kewajiban ini harus seimbang juga nih Pak Ustadz. Harus seimbang. Jangan sampai ada yang tadi terlupakan, sampai bahkan nggak dibayar lama banget kan Pak Ustadz. Betul. Sampai dia melakukan pembakaran sekolah. Nah itu tadi. Jadi jatuhnya malah zolim sama hak orang lain itu Bang. Malah zolim ya Pak Ustadz. Man zolama zulima. Kata Rasul, siapa orang yang menzolimi orang lain nggak sadar suatu saat bahkan dizolimi juga oleh orang lain gitu. Oke, baik Pak Ustadz. Ya di setiap kehidupan pasti ada hikmah di balik kisah. Saya Adam Suranegara bersama Ustaz Zaki Mirza pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.